Stadion Utama Gelora Bung Karno siap menjadi medan tempur sepak bola yang penuh gairah pada Selasa, 29 Juli 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Timnas Vietnam U23 dalam final Piala AFF U23 2025. Sebuah laga yang bukan hanya memperebutkan trofi, tetapi juga gengsi, kebanggaan, dan supremasi sepak bola Asia Tenggara di level U23. Dengan aroma balas dendam dari final 2023, wacana penggunaan VAR, pernyataan tegas Erick Thohir, dan tantangan cedera pemain kunci, pertandingan ini dipastikan akan menjadi salah satu laga paling dramatis dalam sejarah turnamen. Sementara itu, Vietnam sendiri menyambut laga final dengan nuansa yang panas. Terlebih, media-media di sana seolah meremehkan betul timnas Indonesia. Bahkan, wacana penggunaan VAR juga mendapatkan sindiran miring, sesuatu yang pastinya menambah bumbu panas partai ini. Ditambah kemungkinan adanya gebrakan baru yang siapa tahu dilakukan lagi oleh Gerald Van den Berg, mengingat ini pelatih memang terbukti punya pembacaan situasi yang cermat. Tapi nggak heran, pengalaman berbicara mengingat ia sendiri udah puluhan tahun makan asam garam sepak bola. Termaksud saat meraih Piala Eropa 1988 bersama Belanda, serta Liga Champions bersama PSV semasa aktif bermain. Timnas Indonesia U23 asuhan pelatih Gerald Van den Berg bisa dibilang pelan tapi pasti sanggup menunjukkan progres yang naik sepanjang turnamen, khususnya dari sisi cara bermain ataupun konsep permainan yang diusung. Dimulai dengan kemenangan telak 8-0 atas Brunei Darussalam, diikuti kemenangan tipis 1-0 atas Filipina, dan hasil imbang 0-0 melawan Malaysia menjadikan Indonesia lolos sebagai juara grup. Di semifinal, Indonesia sanggup mengalahkan Thailand dalam pertandingan yang berlangsung sengit. Setelah bermain imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu, Garuda Muda akhirnya menang 7-6 melalui adu penalti yang mendebarkan. Meskipun masih cukup banyak catatan yang menjadi bahan evaluasi, paling enggak ya tadi, dari cara bermain tim ini dikit-dikit udah terlihat patternnya, yang mana Gerald Van den Berg selalu ingin timnya bermain dengan mendominasi serta mengambil inisiatif. Nah, Vietnam sendiri boleh dikatakan tampil sebagai tim yang tangguh dan konsisten. Sebagai juara bertahan edisi 2022 dan 2023, mereka melaju ke final setelah mengalahkan Filipina 2-1 di semifinal. Gol dari Nguyen Dinh Bach dan Nguyen Xuan Bach memastikan kemenangan mereka. Dengan dominasi 56% penguasaan bola, menunjukkan kekuatan taktik pelatih Kim Sang-sik yang juga menekankan permainan ofensif serta ingin selalu mendikte permainan. Tentu saja, Vietnam kini mengincar gelar ketiga berturut-turut, yang mana itu mereka anggap akan menjadi sebuah prestasi yang semakin mengukuhkan dominasi mereka di kawasan ASEAN, khususnya untuk level U23. Sementara itu, terkait final ini, ada sebuah wacana tentang penggunaan VAR, di mana info itu pertama kali disebut dalam unggahan laman The ASEAN Football, sebuah akun yang kerap mengabarkan berita-berita sepak bola di Asia Tenggara. Nah, menanggapi ini semua, manajer Timnas U23 Indonesia, Ahmed Zaki Iskandar, mengaku pihaknya masih menunggu pengumuman resmi dari panitia kejuaraan ASEAN U23. Apakah final edisi tahun ini antara Indonesia melawan Vietnam menggunakan teknologi VAR atau enggak? Dan sampai narasi ini dibuat belum ada info valid yang masuk. Makanya kita tunggu aja, walaupun Mimin pribadi pengennya ada. Namun di luar benar atau enggaknya, yang jelas misal VAR ini beneran dipakai, maka itu adalah sesuatu yang sangat positif. Di satu sisi, hal ini jelas memicu reaksi beragam, terutama dari media Vietnam. Seperti Soha misalnya, yang menyeratkan bahwa penggunaan VAR bisa menguntungkan Indonesia sebagai tuan rumah. Mereka menyoroti bahwa pengelolaan teknologi ini pada tahap final menimbulkan kecurigaan. Sementara itu, media Vietnam lainnya, yaitu Lao Dong, mengabarkan jika VAR benar-benar akan diterapkan, di mana mereka mendapatkan info dari FPT Play, yang merupakan pemegang hak siar Piala AFF U23 2025 di Vietnam.
Menurut FPT Play, panitia penyelenggara mengumumkan bahwa laga antara Vietnam U23 dan Timnas Indonesia U23 akan menggunakan teknologi VAR, tulis Laodong. Lebih lanjut, adapun media Vietnam lainnya, yaitu The Thao Van Hoa, menuduh bahwa VAR tidak digunakan sejak awal Piala AFF U23 2025 karena para wasit Indonesia sedang mengikuti program pelatihan lanjutan terkait penggunaan VAR sehingga terjadi keterbatasan personel. Intinya, secara umum, media-media di Vietnam menganggap pihak AFF sengaja membuat Indonesia untung sebagai tuan rumah. Lah, kocak nih. Tiap terkait laga final nanti, Ketua Umum PSSI Erick Thohir diketahui menjadi sorotan di Vietnam, yang mana itu terkait statement Pak Erick usai semifinal kemarin yang viral sekaligus seperti memberikan pesan skakmat buat Nguyen Mania. Nah, Pak Erick sendiri ketika itu meminta Timnas Indonesia U23 untuk bermain keras dan tidak membiarkan Vietnam menginjak-injak kandang mereka. Kita tuan rumah di sini, jangan mereka injak-injak home base kita. Jadi kalau di sana main keras, di sini kasih keras. Bukan berarti mencederai, tapi kita harus berani main keras juga, tegas beliau. Tentu saja, apa yang diutarakan oleh Pak Erick dianggap sebagai ultimatum yang menambah panas suasana, di mana media Soha.vn menulis bahwa Pak Erick mengisyaratkan pertandingan akan berlangsung penuh dengan tensi yang panas, dengan Indonesia bertekad membalas kekalahan di final 2023, di mana Vietnam ketika itu menang 6-5 melalui adu penalti. Siapa yang waktu itu ke Thailand ya, U23? Kamu ingat permainan mereka? Nah, di sini kita tuan rumah, kita harus berani main keras, tapi bukan buat mencederai ya. Mereka sudah 3 kali masuk final, 2 kali juara. Tapi ingat, ini game tough, jadi kita harus fokus 90 menit. Oke. Yap, Indonesia sendiri di final nanti masih harus menghadapi tantangan besar dengan cedera 2 gelandang kunci, Arkan Fikri dan Tony Firmansyah. Asisten pelatih Frank Van Kempen menyatakan bahwa Arkan memiliki peluang kecil untuk pulih tepat waktu, sementara Tony kemungkinan besar tidak akan bermain. Saya rasa mereka masih belum bisa bermain, tapi kami masih punya waktu menuju final. Saya berharap Arkan Fikri bisa tampil. Untuk Tony, sepertinya belum bisa, ujar Van Kempen. Nah, berkaca dari apa yang diutarakan Van Kempen, tentu saja ini menjadi sebuah kerugian bagi timnas U23. Arkan Fikri yang pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala AFF U23 2023 adalah motor pergerakan di lini tengah dengan visi bermain dan kemampuan mengatur tempo. Absennya ia sangat terasa saat melawan Malaysia dan Thailand, di mana distribusi bola Indonesia terlihat kurang tajam. Pun begitu dengan Tony, pemain ini punya daya jelajah yang luar biasa, serta determinasi yang kuat ketika menyerang dan bertahan. Namun sayang, dia juga harus tumbang sehingga butuh perawatan khusus yang lebih lama. Itulah kenapa diprediksi Coach Gerald akan menyiapkan variasi baru lagi terkait nanti taktik seperti apa yang digunakan untuk melawan Vietnam yang kita tahu punya gaya main agresif, ngotot, dan sangat fisikal. Untuk formasi mungkin di awal Coach Gerald akan menggunakan skema yang sama, seperti saat di semifinal kemarin. Namun berkaca dari laga kemarin, so pasti Coach Gerald beserta tim pelatih udah menyiapkan plan B, andai kata situasi berjalan nggak sesuai dengan yang diinginkan. Intinya kita percaya aja kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, Stadion Gelora Bung Karno yang menjadi saksi kemenangan dramatis Indonesia atas Thailand diperkirakan akan dipenuhi puluhan ribu supporter yang siap mengguncang stadion dengan nyanyian dan sorakan. Final Piala AFF U23 2025 antara Indonesia dan Vietnam tentu lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Ini adalah pertarungan untuk harga diri, kebanggaan nasional, dan supremasi regional. Dengan kontroversi wacana VAR, pernyataan tegas Erick Thohir, dan tantangan cedera yang dihadapi Indonesia, laga ini memiliki semua elemen untuk menjadi salah satu final paling epik dalam sejarah turnamen. Indonesia bertekad mematahkan dominasi Vietnam dan mengulang kejayaan 2019, sementara Vietnam ingin memperpanjang dinasti mereka sebagai raja sepak bola muda Asia Tenggara. Intinya, para pemain Garuda nggak usah jiper, madep mantap bismillah kan gitu. Benar apa kata Pak Erick, kalau mereka main keras ya udah sikat. Ingat ya, keras bukan kasar. Pokoknya jangan mau diprovokasi sama mereka. Tunjukkan mental Garuda itu tangguh, apalagi ini main di kandang. Maka dari itu, lakukan semua dengan maksimal agar nggak ada penyesalan. Lupakan sejenak hegemoni Asia,
karena ada final melawan tetangga resek yang harus dihadapi. Barulah setelah itu, setelah semua perjuangan di AFF kelar, kita akan menatap kualifikasi Piala Asia dengan penuh keyakinan membara. Untuk itu, buat semua elemen timnas, jempol dikukur, gaspol rak mundur. Oke, kita Garuda.